Shalom, selamat pagi Ibu Bapak Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam ibadah keluarga. Hari ini Kamis 3 November 2022. Mari kita mulai ibadah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus memelihara hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan nas renungan hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asyitoret dan beribadah hanya kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ungkapan bijak mengatakan bahwa di mana ada pengakuan dosa, di sana ada pengampunan dari Tuhan. Maksudnya bahwa untuk mendapatkan pengampunan dosa dari Allah dan untuk mendapatkan maaf dari orang lain, tentu harus ada pengakuan dan keterbukaan dari kita atas perbuatan salah apa yang kita lakukan. Ketika kita bersedia mengakui kesalahan dan dosa kita, dan pada saat yang sama berketetapan hati untuk berubah dan tidak mengulangi kesalahan tersebut, sesungguhnya hal itu untuk menyelamatkan hidup kita. Walau memang terasa pahit dan sulit, bahkan menyakitkan, namun buah dari pengakuan itu adalah manis. Demikian halnya dalam kehidupan beriman dan beragama. Satu hal yang berbanding lurus dengan pengakuan dan pengampunan tersebut adalah ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Allah, tentu pada saat yang sama harus menjauhkan, meniadakan ilah-ilah lain. Dan sesungguhnya inilah bentuk kehidupan sejati orang percaya, hidup di dalam pertobatan. Inilah yang diharapkan oleh Allah dari umat Israel. Walau Taut Perjanjian, yang kita tahu bahwa Taut Perjanjian itu adalah simbol kehadiran Allah berada di tengah-tengah mereka, atau walau 1000 kali bibir mereka memanggil dan mengucapkan nama Allah, tanpa pertobatan dan komitmen menyembah hanya kepada Allah saja, maka ibadah itu akan sia-sia. Dalam konteks nas ini, umat Israel selalu bertanya, mengapa mereka selalu mengalami kekalahan dari bangsa Filistin dan bangsa-bangsa sekitar? Mengapa mereka harus menderita dan susah? Padahal Taut Perjanjian Allah ada bersama dengan mereka. Belajar dari kisah umat Israel ini sebagaimana diberitakan oleh Samuel, maka kita juga disadarkan akan esensi dasar hidup beriman itu. Bahwa ikrar iman percaya kita hanya untuk Tuhan Allah saja harus tetap dijaga, dirawat, diwariskan, dan dihidupi. Ibadah dan persembahan kita tentu sangat berharga di hadapan Tuhan. Tapi harus di dalam hidup pertobatan. Bahwa hidup kita ini adalah buah dari pertobatan. Karenanya mari kita melihat ulang dan belajar dari umat Israel. Pertama, saat masalah menerpa kita harus memeriksa diri dengan jujur. Kalau ada dosa yang harus diakui. Dan kita harus bertobat, lalu menjalani hidup baru dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Bahwa pertobatan adalah cara terbaik untuk mengalami pemulihan, untuk mendapatkan berkat dan bahkan kemenangan. Hidup beriman kepada Tuhan setiap waktu, itulah kekuatan kita menghadapi masalah apapun. Dan yang kedua, kita disadarkan bahwa Tuhan memberkati pekerjaan dan bahkan memenangkan pergumulan hambanya dan umatnya yang tekun hidup di dalam Tuhan. Satu hal mendasar yang diajarkan oleh firman Tuhan, bahwa ketekunan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Inilah berita panggilan kepada kita hari ini di dalam renungan
yang menyapa kita. Bapak Ibu Saudara, mari cek kembali, cek ulang bagaimana perjalanan kehidupan kita, di mana kita saat ini dengan segala bentuk kehidupan yang kita alami saat ini. Kalau di sana ada kealpaan dan kelupaan terhadap firman Tuhan, kalau di sana di setiap pekerjaan langkah kita jauh dari Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari bertobat, mari kembali kepada Tuhan. Mari kita menjadi umat yang setia dan taat hanya kepada Tuhan Allah saja, tidak ada yang lain. Maka di sana akan dijawab segala doa, pergumulan, dan harapan kita. Dan satu hal yang pasti, di dalam Tuhan hidup kita ini tidak akan sia-sia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan. Tolong berikan kami hati yang terbuka untuk mengaku segala dosa dan kesalahan kami, dan kami kembali di dalam kehendak Tuhan saja. Tuhan akan memenangkan kehidupan pergumulan kami dengan segala apa yang kami pertaruhkan untuk kehidupan kami, dan kiranya Tuhan menolong kami semuanya dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus menyertaimu. Amin.